Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan. Demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Pro 2 Palembang, suara kreativitas, sahabat kreatif. Hai, gimana? Udah pada semangat untuk belajar kan? Iya dong, apalagi di Min 2 Palembang dan sederajat pastinya ya. Kelas 4 nih tepatnya. Hari ini tentang isim domir gitu ya ceritanya ya. Nah tapi sebelumnya kita mau sapa dulu aja gurunya sudah tersambung secara virtual. Udah siap-siap juga ini guru dari Min 2 Palembang, Bu Trisnawati MPD. Kita sapa langsung aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Bu Trisna? Sehat ya? Walaupun dari pembelajaran jarak jauh masih sehat walafiat. Alhamdulillah. Tetap semangat juga ya Bu, walaupun di tengah pandemi kayak sekarang belajarnya ya. Oke. Ya, jadi Bu Trisna ini mengajar kelas 4 ya Bu Trisna ya. Kesehariannya di Min 2. Kelas 4 saja. Kelas lain juga mungkin akan diajar bersama Bu Trisna juga. Ya, kelas 4A, 4B, 4D juga, 4F, 4G, tapi memang khusus kelas 4. Oke, spesial kelas 4 ya untuk belajar bahasa Arabnya sama Bu Trisna nih, sahabat kreatif menyenangkan. Min 2 Palembang juga, jadi KRS invite untuk gabung. Kalau mau bertanya nanti boleh bisa telepon ya 372333 atau bisa WhatsApp aja nanti 00857 2-nya 5 kali 916 dan juga bisa langsung aja ke chat kita aja, live chat kita di YouTube channel RRI Palembang. Subscribe-nya jangan lupa sekalian ya. Oke, isim domir ini seperti apa ini sobat kreatif ya. Jadi lebih lanjut akan dijelaskan bersama Ibu Trisnawati. Silakan Bu Trisna untuk materi yang akan disampaikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'.
segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta, penguasa langit dan bumi beserta isinya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi segala macam bentuk kenikmatan, baik kenikmatan sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berjumpa dalam acara pembelajaran jarak jauh bersama RRI Pro 2 yang dengan hostnya Kak Resti. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna. Dan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada RRI Pro 2 Kota Palembang atas kesempatan ini. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Min 2 Kota Palembang, Bapak Iskandar MSI, terkhusus rekan-rekan guru Min 2 Kota Palembang, pada umumnya guru-guru sekota Palembang, para ustadz dan ustazah, mohon izin menyampaikan materi bahasa Arab. Kalau ada nanti kekeliruan dalam penyampaian, mohon koreksinya. Tasyarufna anak-anak Min 2 Kota Palembang, khususnya anak-anak kelas 4. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran bahasa Arab. Materi kita masih dalam isim domir. Itu di dalam ilmu nahu disebut dengan isim domir. Di dalam bahasa Indonesianya disebut dengan atau yang paling dikenal dengan kata ganti. Baiklah anak-anak, kita akan mulai saja. Jadi isim domir itu adalah kata ganti, ya. Isim domir secara penulisan terbagi menjadi 2 bagian. Ada yang disebut dengan domir munfasil. Domir munfasil ini adalah domir yang terpisah. Contohnya ana tilmizun. Jadi terpisah antara ana dengan kalimat tilmizun. Itu disebut dengan domir munfasil. Yang kedua, ada domir muttasil. Domir muttasil itu adalah domir yang terhubung, domir yang nyambung, ya, domir yang ketemu katanya dengan kata yang lain, kalimat dengan kata yang lain. Contohnya, misalnya dorobetu. Antara ba dengan huruf ta itu bersambung, maka disebut dengan dorobetu. Baiklah, di dalam bahasa Arab kata ganti itu ada 14 kata ganti. Yang pertama ada kata ganti huwa. Huwa maknanya dia laki-laki 1 orang. Dia laki-laki untuk 1 orang. Kemudian yang kedua, huma. Huma dia laki-laki untuk 2 orang. Dia laki-laki untuk 2 orang. Kemudian yang ketiga ada domir hum. Hum mereka laki-laki lebih dari 3 atau banyak. Selanjutnya yang keempat ada hiya. Domir hiya ini untuk perempuan. Kata ganti orang ketiga perempuan tunggal atau 1 orang. Kemudian huma. Yang selanjutnya huma itu adalah kata ganti untuk perempuan, orang kedua perempuan, 2 orang perempuan. Kemudian hunna. Hunna itu kata ganti orang ketiga, mereka lebih dari 3 atau banyak orang. Nah, domir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna
domir huwa, huma, hum termasuk domir bagian yang muzakkar. Muzakkar itu artinya laki-laki. Sementara hiya, huma, hum itu termasuk dengan muannas. Muannas itu artinya perempuan. Nah, ini domir yang ketiga. Sekarang kita masuk domir yang keduanya. Yaitu selanjutnya adalah anta. Anta bermakna kamu satu orang laki-laki. Ini domirnya anta. Ya. Kamu satu orang laki-laki. Kemudian antuma, kamu dua orang laki-laki. Selanjutnya antum, kamu lebih dari 3 orang laki-laki. Ini domir sudah kita pelajari ya. Selanjutnya domir anti. Nah, ini kalau domir anta, antuma, antum itu bagian yang mukhotob. Mukhotob itu artinya bagian kedua, 2 orang di situ untuk yang 2. Tetapi ini untuk yang muzakkar. Jadi anta untuk bagian yang muzakkar. Muzakkar artinya bagian yang laki-laki. Kemudian untuk yang perempuan, anti. Anti, kamu satu orang perempuan. Tunggal satu ya. Kemudian antuma, kamu 2 orang perempuan. Kemudian antunna, kamu lebih dari 3 orang. Yang banyak ya. Nah ini termasuk dengan muannas. Muannas itu artinya perempuan. Kemudian ada lagi yang namanya ana. Ana bermakna saya. Ana ini bisa muzakkar, bisa muannas. Jadi dia bisa 2. Bisa laki-laki dan bisa perempuan. Kemudian ada juga nahnu. Nahnu artinya kami. Juga bisa 2, bisa muzakkar dan bisa muannas. Kemudian dari semuanya tersebut bahwa domir yang ana dan nahnu itu termasuk dengan mutakallim. Jadi bentuk orang yang pertama. Kemudian dari yang anta, anti, antuma, antum, anti, antuma, antunna itu termasuk yang mukhatab. Selanjutnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna itu yang termasuk dengan ghaib. Kemudian sekarang kita masuk kepada contoh kalimat. Baik anak-anak, untuk di tingkat dasar itu di kelas 4 hanya mempelajari 5 isim domir yang bentuknya tunggal. Yang pertama domir huwa, orang ketiga tapi bentuknya tunggal. Kedua hiya, orang ketiga tapi bentuknya tunggal. Kemudian anta, orang kedua dalam bentuk tunggal. Anti, orang kedua dalam bentuk tunggal. Ana, orang pertama dalam bentuk tunggal. Nah ini yang dipelajari di kelas 4. Dan di kelas 4 masih mempelajari domir munfasil, domir yang terpisah. Nanti di semester 2 baru kita akan belajar tentang domir muttasil, domir yang berhubung atau yang bergandeng. Baik, sekarang kita kasih contoh untuk domir kata kerja yang 14 kata kerja 14 domir tadi kita contohkan gabungkan dengan kata kerja. Kata kerjanya misalnya kita masuk kepada fi'il mudhari'. Fi'il madinya abada, fi'il mudhari'nya ya'budu. Artinya menyembah ya, beribadah. Domir yang pertama huwa ya'budu. Huwa ya'budu. Dia laki-laki beribadah. Satu orang laki-laki beribadah. Huwa ya'budu. Ini domirnya masih munfasil, terpisah antara huwa dengan ya'budu. Selanjutnya huma. Huma ya'budani. Ini yang domir yang bagian 2 orang laki-laki. Bagian contoh yang huma ya'budani. Ya'budani 2 orang laki-laki beribadah. Lalu bagaimana dengan hum? Hum
ya'buduna. Nah, jadi contoh domir hum ya'buduna. Artinya ini yang sering kita pakai sering kita baca di dalam Al-Quran maupun tentang ya'buduna. Itu artinya mereka laki-laki beribadah. Lebih dari satu orang, lebih dari dua orang, bahkan tiga dan banyak. Ini ya'buduna. Ini termasuk bagian yang muzakkar, yang laki-laki. Lalu bagaimana dengan contoh yang muannas? Hiya, domir hiya. Hiya akan berbeda dengan huwa. Kalau huwa bedanya ada huruf ya, kalau hiya dia barisnya ta. Hiya tak budu. Kalau laki-laki huwa yang budu. Kalau perempuan yang muannas hiya tak budu. Nah, jadi dia satu orang perempuan beribadah. Lalu bagaimana dengan huma? Huma kalau untuk perempuan tak budani. Huma tak budani. Kalau humanya laki-laki bedanya dengan iya. Ya budani. Kalau humanya perempuan tak budani. Jadi beda dengan huruf ya dengan huruf ta. Apa maknanya? Tak budani, dua orang perempuan beribadah. Lalu bagaimana dengan banyak perempuan yang beribadah? Hunna. Hunna tak budna. Jadi kita bahasa Arab itu orang Arab menulisnya tak budna. Untuk bagian perempuan banyak sedang ibadah. Jadi hunna kata gantinya tak budna. Jadi hunna tak budna. Lalu bagaimana dengan contoh yang anta? Anta, kamu dua orang laki-laki. Contohnya anta tak budu. Tak budu. Nah, kok sama dengan yang pertama tadi? Ada hiya tak budu. Kok ini anta bagian laki-laki juga tak budu? Nah, inilah bahasa Arab tuh seperti itu. Nah, hiya tak budu padahal ini perempuan, ini kok anta tak budu juga. Sementara hiya ini untuk domir perempuan, anta ini untuk laki-laki. Nah, nanti biasanya di dalam kalimat, di dalam kata pembelajaran bahasa Arab, biasanya domir hiya akan dimulai dengan muannas atau yang perempuan. Domir anta biasanya akan dimulai untuk yang laki-laki. Jadi kalau orang cerdas bahasa Arab, pintar bahasa Arab, biasanya dia akan mengenal mana penggunaan domir laki-laki, mana penggunaan domir perempuan. Baik, selanjutnya antuma. Antuma contohnya tak budani. Yang masih laki-laki ya. Antuma tak budani. Jadi dua orang laki-laki sedang salat. Kemudian antum. Antum bagian domir yang 14 huruf tadi. Contohnya tak buduna. Tak buduna. Mereka sedang sholat. Lanjut anti. Nah, sekarang yang anti. Anti ini yang domir satu orang perempuan. Anti kamu satu orang perempuan. Anti. Nanti antuma kamu dua orang perempuan. Antunna kalian lebih dari 3 orang perempuan. Nah, contohnya dalam kata kerjanya dari kata kerja yang budu tadi, anti tak budina. Nah, jadi agak lebih halus ya, ada perempuan itu ya. Anti tak budina. Jadi kamu satu orang perempuan sedang sholat. Lalu antuma tak budani. Nah, jadi ada 2, ada alif itu. Alif itu antara dal dengan huruf alif dibaca 2 harakat seperti itu dan menunjukkan 2. Tak budani. Ya, gitu cara pengucapan bahasa Arabnya. Kemudian antunna. Ini bagian yang perempuan maksudnya. Antunna, kamu lebih dari 3 orang perempuan tadi. Tak budna.
Antuna contohnya ta'budna. Ini dalam kata kerja ya. Jadi fi'il mudhari ini kata kerja yang masa sekarang. Nah, sekarang yang kita lakukan itu, kalau yang masa lampau itu disebut dengan fi'il madhi. Tapi kalau fi'il amar itu disebut dengan kalimat perintah. Nah, sholatlah, nah, seperti itu. Lanjut ana. Nah, ini makna ana, makna saya. Ana ini bisa menunjukkan muzakkar laki-laki, bisa juga muannas perempuan. Contohnya pada dalam kata kerja bisa ana a'budu. Nah, ana a'budu. Kadang kita sering mengatakan di a'udzubillah. Jadi aku berlindung di situ. Ada huruf alif di situ menunjukkan aku, menunjukkan saya. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. A'budu, aku ibadah. Ini menunjukkan makna saya sedang ibadah, cukup a'budu. Kemudian nahnu. Nahnu ini menunjukkan kami. Nahnu diidentik dengan huruf nun. Jadi na'budu, ini contohnya ya. Na'budu maksudnya kami beribadah. Jadi na'budu di sini maksudnya kami beribadah. Nah, inilah penjelasan 14 macam domir di dalam kata ganti dalam bahasa Arab beserta contohnya. Dan itu baru contoh yang kata kerja. Apakah boleh ke kata-kata yang lain? Monggo silakan. Nah, kita lanjut tentang karena ini adalah kelas 4, masih sekolah dasar, anak-anak boleh silakan buka bukunya di halaman 5. Halaman 5. Nah, di halaman 5 itu ada tentang teks. Teks itu banyak sekali penggunaan domir. Nah, kalau anak-anak tadi di kelas 4, jangan kita melihat semua 14 biji itu, 14 yang kita pelajari. Karena itu 14 tidak semuanya dipelajari di kelas 4. Yang dipelajari di kelas 4, ada 5 domir yang telah Bunda sebutkan tadi. Yaitu domir huwa, domir hiya, domir anta, domir anti, dan domir ana. Ini yang dipelajari di kelas 4 yang masih bentuk sederhana karena mereka masih sekolah dasar ya, masih dasar. Nah, di dalam buku kelas 4 halaman 5, teks yang pertama coba anak-anak perhatikan. Di situ tertulis huwa hasanun wa huwa tilmizun. Nah, ini domir munfasil. Dia berpisah. Huwa hasanun wa huwa tilmizun. Huwa maknanya dia, Hasan nama orang. Dia Hasan, wa huwa tilmizun, dan dia murid laki-laki. Tilmizun, kenapa disebut laki-laki? Karena dia tidak ada tamar butonya. Karena membedakan untuk laki-laki dengan perempuan itu biasanya ada di tamar butonya itu. Nah, kalau perempuan, wahia tilmizatun. Nah, kalau dirubah, hiya Fatimah. Nah, kalau kita contohkan lagi kepada hiya Fatimah, wahia tilmizatun. Dia Fatimah dan dia murid perempuan. Kita ulang lagi ya, biar lebih paham. Bagaimana contoh penggunaan huwa? Huwa hasanun. Dia Hasan. Kenapa pakai huwa? Karena Hasan laki-laki. Maka domirnya menggunakan huwa. Wa di sini maknanya dan. Jadi dalam bahasa Arab, wa itu adalah dan. Jadi kalau kita pengen ini buat dan, apa sih dan makna dalam bahasa Arab? Itulah wa. Jadi wa huwa tilmizun. Dan dia, si Hasan ini tadi, murid laki-laki. Nah, bagaimana kita merubahnya menjadi perempuan? Maka kita ganti domirnya. Dan namanya juga perempuan. Nanti muridnya apa murid perempuan? Tilmizatun. Nah, ini marbutonya ada ya. Hiya Fatimah. Dia Fatimah. Wahia tilmizatun. Dan dia murid perempuan. Oke. Sekarang ada lagi sambungannya. Hasanun sodiki.
Hasanun sodiki. Di situ ada huruf iya. Iya kecil itu menunjukkan kepunyaan. Ku, menunjukkan aku, menunjukkan saya. Jadi di situ ada ana. Domir ana di situ. Jadi kalau dia di dalam domir muttasil, maka domir tersebut akan bergandeng. Nah ini termasuk domir yang muttasil. Ini walaupun belum dipelajari di semester pertama, biasanya muttasil itu akan dipelajari di semester 2. Hasanun sodiki. Hasan temanku. Sodiki itu adalah teman. Iyanya yang ujung mati itu menunjukkan kepunyaanku. Jadi temanku. Hasanun teman sodiki. Hasan adalah temanku. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada lagi contoh di halaman kelima itu. Hiya Laila. Hiya Laila wa hiya sodiqoti. Nah, dia Laila dan dia temanku. Hiya menunjukkan perempuan. Jadi tidak huwa Laila wa huwa sodiqoti. Nanti terbalik makna seperti itu. Karena domir itu ada yang menunjuk kepada laki-laki dan ada yang menunjuk kepada perempuan. Masih bisa dilanjut Kak Rasti? Ya, kita bisa lanjut tapi nanti dulu sepertinya ini, waduh Bunda ya, kita akan lanjutkan lagi nanti untuk pembelajarannya. Ini yakin banget nih sudah semakin menarik ya semakin kesini ya. Jadi mungkin ada yang mau bertanya juga, nanti boleh kita akan undang untuk sesi selanjutnya ya Bu Trisna ya. Ya, silakan. Ya, kita kayaknya rehat dulu sebentar ini ya buat adik-adik. Kemudian juga buat teman-teman yang sudah mengikuti, sudah mulai paham. Kayaknya kalau Resti mah terserah udah paham banget ini Cil. Karena mendengar penjelasan dari Bu Trisna tadi, oh gini gitu kan ya. Jadi isim domir itu seperti itu. Jadi nanti kita bakal lanjut lagi ya Sobat Kreatif ya. Atau mungkin ada yang masih belum paham, boleh nanya nanti di 3723333 atau WhatsApp kita di 08572-nya 5x916 atau bisa langsung aja ke chat YouTube channel kita ya di RRI Palembang. Subscribe jangan lupa deh ya. Oke, kita bakal dengerin yang satu ini dulu nih Sobat Kreatif, dan setelah ini kita bakal balik lagi untuk lanjutan materi tadi ya dari Bu Trisna yang belum tuntas tadi, kemudian juga bakal baca pertanyaan yang udah masuk ke Pro 2 FM pagi ini di Belajar di RRI. Dulu kita sahabat, teman begitu hangat, mengalahkan sinar mentari. Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat, berharap jadi kupu-kupu. Kini kita melangkah berjauh
corona itu apa sih, Bunda? Luna pengen tahu apa itu corona. Ini loh corona itu. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kalian tidak bisa melihatku. Hehehe. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di telapak tangan, di batuk-batuk kalian, dan juga di bersin kalian. Aku membuat banyak orang sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Dan manusia menjadi takut padaku. Luna takut, corona itu jahat. Iya, corona memang jahat. Tapi kita bisa mencegah dengan cara jaga kebersihan dan selalu rajin cuci tangan. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Disiarkan langsung dari kawasan Metropolitan Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Lah ini dia ya, pelajaran bahasa Arab yang sedang kita ikuti Sobat Kreatif. Dan juga untuk teman-teman yang ada di Min 2 Palembang atau juga sederajat ini yang mungkin kayaknya makin tertarik dan makin menarik aja bahasan kita ya tentang isim domir ini seperti apa. Jadi kata ganti itu yang betul ya. Dan sebenarnya sih sudah ada kalau dibilang kayak persis bahasa Inggris juga ada sih, bahasa Inggris juga ada kata ganti sama kayak bahasa Arab ini nih Sobat Kreatif ya. Jadi dulu aku juga sempat punya hafalan ini yang kayak gini loh. Dulu pernah ngapal juga kayak huwa huma hum gitu kan ya Sobat Kreatif ya. Jadi aku sapa lagi aja deh Bu Trisna yang sekarang masih tersambung secara virtual. Bu Trisna. Ya, Iya, ini dia nih Bu Trisna. Kita kalau ngomongin soal pelajaran bahasa Arab ya, apalagi untuk teman-teman yang di Min kayak bakal lebih tertarik lagi untuk mendalami materi kita ini ya, Bu Trisna ya. Tentang isim domir seperti apa sih kata pengganti ini loh Sahabat Kreatif. Tadi masih ada yang belum tuntas ya Bu ya untuk materi kita sepertinya. Oke, sesi ini silakan deh kalau seandainya Bu Trisna mau melanjutkan lagi sebelum nanti ada sesi tanya jawab kita juga. Silakan Bu Trisna. biasanya ya belajar berbahasa Arab ini membutuhkan pembiasaan. Jadi bahasa itu pembiasaan. Jadi kalau kita terbiasa menggunakan, insya Allah kita bisa. Nah, sebelum kita melakukan pembiasaan ini, jangan lupa kita niat dulu. Ya, karena segala sesuatu itu tergantung niat kita mau belajar dengan tidaknya bahasa Arab ini. Jadi kalau udah ada niat, maka di dalam Islam itu disebut innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dengan niat. Biasanya tips lagi untuk supaya mudah belajar bahasa Arab, biasanya anak-anak sudah harus menguasai huruful hijaiyah. Jadi huruf-huruf hijaiyah itu sudah dikuasai. Jadi anak-anak sudah tamat, sudah belajar Iqra, sudah belajar Al-Quran. Jadi kalau sudah pintar Al-Quran, pintar Iqra, karena bahasa Arab ini adalah bahasanya Al-Quran. Bahasa Arab ini adalah bahasanya hadis. Bahasa Arab ini adalah bahasanya sholat. Bahkan bahasa Arab ini adalah bahasanya orang di dalam kubur. Nah, di dalam kubur ditanya menggunakan bahasa Arab. Ya, jadi betapa pentingnya belajar bahasa Arab. Apalagi kita sebagai umat Islam. Nah, di dalam pembelajaran bahasa Arab yang kita ini adalah sebagian kecil al-qawaid. Itu al-qawaid di dalam bahasa Indonesia disebut dengan tata bahasanya. Jadi, kalau di bahasa Indonesia memiliki tata bahasa, demikian juga dengan bahasa Arab. Demikian juga dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris ada yang namanya present tense, present continuous tense. Nah, begitu juga dengan bahasa Arab. Ada yang namanya fi'il, ada yang namanya isim, dan bahkan isim itu sangat banyak sekali. Tidak hanya isim, ini baru sedikit dipelajari ini. Bahkan isim domir ini ada lebih dalam lagi kajiannya. Tetapi karena kita belajar dengan anak sekolah dasar, maka kita belajar hanya sebagian kecilnya saja. Karena anak-anak sekolah dasar belum mampu menjangkau keseluruhan tuh. Oke, baiklah. Sekarang kita coba menghafal dulu ini. Nah, kita belajar menghafal. Jadi kalau bisa ilmu sedikit, tetapi kita dapat hari ini. Ketimbang kita belajar banyak, begitu ditanya kita tidak tahu. Baik anak-anak, kalian coba lihat jarinya ini.
Ini jari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada 5 jari. Subhanallah. Ternyata jari 5 ini bisa menghafal kata ganti dalam bahasa Arab itu yang 14 kata ganti itu. Dari sini ya. Nih. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, jadi 14 domir bisa dipelajari di sini, di jari ini. Coba sekarang kita ulangi lagi ya, karena bahasa Arab tuh banyak berulang-ulang, mengulangi dan mengulangi. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, Bunda yakin kalian bisa menghafal domir ini, nanti akan bisa dipraktekkan ke dalam kalimat dari domir 14 ini. Tetapi untuk anak SD, untuk anak madrasah kelas 4, baru 5 domir yang kita pelajari, dan itu pun masih yang bentuk tunggal. Belum bentuk tasniyah, belum bentuk jamaknya. Masih panjang lagi perjalanan itu. Tapi kita pahami yang kelima-lima yang masih bentuk tunggal, yaitu wa, kata ganti orang ketiga dalam bentuk tunggal, hiya, kata ganti orang ketiga dalam bentuk tunggal, anta, kata ganti orang kedua dalam bentuk tunggal, anti, kata ganti orang kedua dalam bentuk tunggal, dan ana adalah mutakallim, orang pertama dalam bentuk tunggal. Nah, ini yang dipelajari untuk di kelas 4. Untuk tasmiyah yang bentuknya 2 dan bentuk yang jamak itu belum dipelajari di kelas 4. Dan ada lagi di secara penulisan tadi, secara penulisan bahwa domir terbagi 2, yaitu munfasil dan muttasil. Nah, untuk semester 1 ini anak-anak baru belajar yang munfasil. Munfasil itu artinya terpisah. Misalnya ana tilmizun, ya. Ana mudarrisun, ana tabibun, atau ana tabibatun kalau untuk perempuan. Saya seorang dokter perempuan. Nah, terpisah. Antara ana dengan huruf tabibatun itu terpisah. Nah, itulah disebut dengan domir munfasil. Kalau dia domir muttasil, domir yang terhubung, domir yang bersambung. Misalnya kata betu. Nah, tu itu menunjukkan domir aku menulis. Nah, jadi kata betu. Huruf ba dengan huruf ta itu bersambung. Nah, itulah disebut dengan domir muttasil. Oke, mungkin seperti itu. Iya. Risti. Nah, seperti itu penjelasan ya untuk hari ini nih. Ayo teman-teman yang ada di Min 2 Palembang atau sederajat atau yang lain juga sahabat kreatif yang mau bertanya boleh banget ya. Tadi hafalnya udah pada hafal belum? Kak Resti hafal loh, Cie. Karena dulu pernah dipelajari juga nih ceritanya Bu Trisna. Jadi huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuna, antuna, ana, nahnu. Yeay, dulu pernah belajar. Ketahuan nih anak Min juga nih kayaknya. Jangan-jangan. Oke deh. Nah, sekarang jadi ingat kayak pelajar zaman dulu banget nih. Jadi kangen belajar bahasa Arab deh aku jadinya ya. Ntar belajar sama Bu Trisna lebih lanjut ya. Oke. Ini guru-guru di Min 2. Iya nih kayaknya ya. Oke, kalau gitu silakan ini yang mau bertanya, ada yang udah masuk nih ke WhatsApp-nya Pro2 FM ini. Kita sapa langsung aja ya. Ada Ahmad Alfarabi di Kenten Laut katanya. Mau tanya kata ganti kalau untuk peliharaan dalam bahasa Arab itu seperti apa katanya. Oh, untuk hewan peliharaan ada kata ganti juga nggak? Iya, dia nanyain kalau seandainya kata ganti untuk hewan peliharaan mungkin kayak kucing segala macam gitu loh Bu. Itu seperti apa katanya untuk kata ganti hewan peliharaan gitu? Apakah ada kata ganti juga kalau untuk hewan-hewan peliharaan? Mungkin dia memelihara kucing, kelinci begitu loh Bu. Apakah ada kata ganti juga untuk hewan-hewan seperti ini? Ya, ini pertanyaan Ada dari lagi, Mbak Resti, Ahmad terus Alfarabi. Oke, terus langsung katanya mau nanya juga tentang ini agak sedikit keluar topik tapi mungkin bisa sedikit aja dijelaskan. Dia nanya tentang idgham biguna dan idgham bilaguna. Nanti ya, idgham biguna sama idgham bilagunanya boleh nanti, tapi mungkin kita ke yang tadi dulu. Pertanyaan Ahmad Alfarabi ini, pertanyaan pertamanya tentang kata ganti untuk hewan peliharaan dalam bahasa Arab. Apakah ada kira-kira di Bu Trisna? Oke. Ya. Lagi Sekarang dicatat nih. kita jawab dulu Mbak Rasti yang kedua. Oke. Yang kedua tadi idgham bilaguna dengan idgham ma'luna, walaupun di luar topik ya. Ini adalah kajian ilmu tajwid. Ya. Idgham bilaguna itu artinya idgham yang tidak berdengung. Jadi huruf idgham itu ada 6. Ada huruf
nun, ada huruf ya, ada huruf waw, ada huruf lam, ada juga huruf ro. Nah, idgham bilawuna itu hurufnya ro dan lam. Jadi yang tidak berdengung. Misalnya kalau kita membacanya mir rabbihim gitu. Kalau idgham yang ma'luna itu idgham yang berdengung. Hurufnya ada 4. Ya, nun, waw, mim. Nah, jadi berdengung itu artinya kita memasukkan dalam idgham gitu. Nah, yang pertama tadi kalau kita isim domir ini bisa masuk kepada kata benda yang Mbak Resti, bisa juga masuk kepada kata kerja, isim domir ini. Nah, kalau kita lihat dari sini, jadi isim domir itu ada isim domir yang munfasil dan ada isim yang muttasil tadi. Isim domir yang munfasil ada juga disebut dengan isim domir yang mustatir, yang tersembunyi, ada juga yang baris atau yang nampak. Yang nampak seperti contoh misalnya ana doribun. Kalau yang mustatir, misal contohnya yang idrib. Padahal idrib di situ ada anta, makna anta di situ. Jadi dia tersembunyi. Padahal di situ idrib, tolonglah. Jadi ada orang laki-laki yang ingin menolong itu situ, memukul ya. Nah, jadi dari mustatir itu ada lagi bagiannya. Ada lagi dengan yang nama wujud. Wujud itu artinya dia wajib bersembunyi. Ya. Ada lagi dengan jawas. Dia boleh nampak, boleh juga bersembunyi. Nah, yang boleh nampak, misal contoh, yang bersembunyi, misal contoh, qala ta'ala. Itu kalau di dalam hadis, biasanya ada qala ta'ala, Rasulullah SAW seperti itu ya. Jadi, padahal qala ta'ala di situ ada domir huwanya di situ. Tapi dia boleh nampak dan boleh tidak nampak. Nah, bagaimana kalau dia boleh nampak? Artinya kalau boleh nampak, qalallahu ta'ala. Nah, untuk yang kata benda itu banyak sekali kata benda yang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang namanya kursi, itu kata benda. Bisa juga manusia disebut dengan kata benda. Bisa juga rumah juga kata benda. Misalnya kalau rumah baitun kan, kalau dia masuk ke huwa baituhu, berarti rumahnya, berubahnya seperti itu kan, baituhu, rumahnya. Kalau misalnya dia rumahmu perempuan, baituha, berubahnya seperti itu karena itu domir mutasil, itu domir yang berhubung. Nah, kemudian kalau misalnya dia rumah saya misalnya rumah saya, baituhu rumahnya, baituha untuk rumahnya perempuan, kemudian baitum itu untuk rumahnya mereka orang banyak. Kemudian ada lagi makna misalnya apa ya, sodiki yang tadi misalnya teman tadi sodiki karena bergandengan. Nah, barangkali kalau hewan juga hampir sama. Dia akan berubah dengan domir atau ambil yang dia masukinya. Mungkin juga akan berubah. Misalnya apa tadi contohnya, masalah hewan kan. Nanti kita akan cari jawab Mbak Rastia sama-sama. Bunda akan cari dulu karena menjawab bahasa Arab ini tidak gampang. Kita harus menjawabnya, harus mencarinya dengan benar-benar. Nah, karena Bunda tadi tidak mempelajarinya tentang hewan, tetapi Bunda mengaktifkannya tentang rumah. Bunda mempelajarinya tentang manusia karena domir ini tadi ke manusia, tapi Bunda belum kepada hewannya. Nanti akan Bunda cari masalah kepada hewan dan Bunda akan kirim nanti jawabannya ke Bu Rasti melalui WA. Ya? Oke. Mungkin begitu Mbak Rasti. Iya, siap Bunda Trisna, terima kasih. Itu ya terjawab tadi, tapi akan lebih nanti akan digali lagi seperti sama Bunda ya untuk kelanjutannya. Terima kasih. Tadi siapa yang udah tanya namanya? Oh, Ahmad Al-Farabi di Kenten Laut ya. Ada pertanyaan selanjutnya ini yang masuk dari Salsabila Nadifa Artia katanya. Ini mau nanya tentang penggunaan domir katanya. Apakah ada semacam rumus seperti bahasa Inggris juga untuk kata kerja? Tadi contohnya tak buduna laki-laki perempuan, kenapa bisa sama? Apakah ada rumus khususnya? Oh begitu.
Kayak bahasa Inggris juga sebenarnya ada rumus. Kita kan tadi kan mengenal kayak fi'il madi untuk masa lampau ya Bunda ya. Ada fi'il mudhari juga untuk yang sekarang. Jadi agak-agak mirip sebenarnya sama bahasa Inggris juga ya Bunda ya. Nah, ini kalau pertanyaan Salsabila seperti apa Bunda katanya? Ya, apakah ada semacam rumus juga untuk kata kerjanya begitu? Halo, wah kayaknya ada sedikit gangguan koneksi nih ya kita ya sama Bunda Trisna ini yang sedang menjelaskan tadinya untuk mata pelajaran bahasa Arab untuk isim domir. Bunda, oke, wah kayaknya masih ada kendala nih jaringan kita nih ya. Ya, nanti deh kita akan coba lagi karena memang ada yang bertanya juga nih tentang yang sudah aku bacakan tadi ya, sudah Karesi bacain tadi nih sahabat kreatif penggunaan domir katanya semacam rumus karena memang kalau kita dengar penjelasan singkat tadi dari Bunda Trisnawati memang kayaknya terdengar ada kayak persis banget kayak bahasa Inggris kan ada present tense juga ada past tense. Nah, ternyata di sini juga ada. Oh, udah tersambung ya Bunda ya. Alhamdulillah tersambung kembali. Kita tadi sempat agak terpisah nih kayaknya Bunda ya. Oke, pertanyaan dari Salsa tadi. Oh gitu, oke. Tadi ada pertanyaan dari Salsabila katanya, ya tentang apakah ada semacam rumus ya seperti dalam bahasa Inggris juga untuk kata kerja katanya. Gitu. Terus kenapa tadi ada kayak persamaan tak buduna untuk laki-laki perempuan katanya kenapa bisa sama seperti itu? Apakah ada rumus khususnya Bunda katanya gitu? Ya. Dalam bahasa Inggris ada rumus, ada yang seperti Bunda jelaskan tadi, ada present, ada past continuous tense seperti itu ya. Karena untuk belajar bahasa dia harus ada tata bahasanya. Baru nanti kita akan berbicara dengan baik dan benar. Begitu juga demikian juga dengan bahasa Arab. Nah, tata bahasa itu di dalam bahasa Arab itu disebut dengan ilmu nahu dan ilmu sorob. Nah, ilmu nahu sorob itu adalah ilmu yang membahas tentang tata bahasa. Ya, misalnya kayak doroba fi'il madi, doroba fi'il madi ketika dia menjadi fi'il mudhari menjadi yadribu. Berubahlah dia. Kalau dia menjadi fi'il amar maka berubah akan menjadi idrib. Nah, nanti akan ada i'rabnya tuh. Ya, akan ada i'rabnya. Semuanya teratur sekali bahasa Arab itu. Misal kayak bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bismillahi? Kenapa tidak bismillahu atau bismillah? Kenapa harus bismi? Nah, ini ada tata bahasanya di sini. Karena ada huruf ba. Ba ini termasuk huruf jar. Huruf jar, salah satunya huruf ba, akan membarisi kalimat yang terakhirnya itu, bismi. Jadi setiap ada huruf jar kepada kalimat selanjutnya, maka dia akan berbaris di bawah. Dan itu akan sampai kiamat seperti itu. Nah, jadi itu tata bahasanya. Jadi ketika di-i'rabkan, al-ba'u harfu jarin ismi majru bil ba wa alamatu jari kasratun zahiratun fi akhirih. Itu makna i'rabnya. Kemudian kenapa Allahi bismillahi? Kenapa ada bismillahu? Karena dia ngikut kepada ismi ini tadi, baris yang bismi ini tadi. Jadi ismi mudhof, Allahi mudhofun ilai. Jadi dia juga baris bawah. Kemudian ar-rahmani. Nah, kenapa ar-rahmani? Kenapa tidak jadi ar-rahmanu? Kenapa jadi ar-rahimu? Kenapa dia nak baris bawah niat? Nah, ini tata bahasa yang mengatur, ilmu nahu dan ilmu sorob yang mengaturnya ya. Kemudian ternyata ar-rahman sifatun Allah wa sifatu tabi'i wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih. Begitu juga dengan ar-rahim. Ar-rahim sifatun ar-rahman. Jadi mengikut. Nah, kenapa di ar-rahim, ar-rahman tidak ada baris tanwin? Tidak ada nak baris dua. Karena dia ada alif lam. Nah, alif lam inilah menunjukkan tidak bolehnya di baris dua. Dia cukup barisnya satu baris seperti ini. Tidak baris tanwin. Tapi dia cukup satu barisnya. Karena ada huruf alif lam. Jadi begitu juga. Luar biasa sekali bahasa Arab ini sangat kompleks. Ya. Apabila kita belajar tata bahasanya. Dan masih banyak lagi. Tidak hanya seperti yang tak budu, yak budu ini tadi. Nah, kenapa? Yak budu. Karena dia domirnya domir huwa. Namun anak laki-laki dan memang ini. Yang ini yang memang tertera di dalam ilmu nahu itu seperti ini. Ini kalau punya orang Arab seperti itu yang mereka menulisnya. Makanya ada 14 domir itu. Misalnya fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alas, fa'alata terus sampai ke bawah dan memang begitu.
ininya, apa kaidahnya. Iya. Nah, nanti begitu dia masuk kepada laki-laki, begini kalimatnya. Begitu dia masuk kepada perempuan, begini kalimatnya. Nah, kemudian masalah ta'budu di kalimat hiya, domir hiya, kok ta'budu. Sementara anta juga ta'budu. Hiya ini untuk perempuan, anta ini untuk laki. Nah, nanti pada saat penggunaan kalimat, nanti biasanya ditulis oleh orang Arab tuh, misalnya di dalam buku bahasa Arab atau siapa saja yang menulis nanti, biasanya untuk membedakan ta'budu dengan ta'budu yang anta, ta'budu dengan hiya, itu biasanya nanti ada di awal-awal kalimatnya. Ya, dari awal-awal kalimat. Karena memang beginilah. Kalau ditanya Bunda Tina, ya Bunda juga tidak tahu. Memang beginilah cara mereka yang kaidahnya ya. Iya. itu. Benar-benar. Misalnya kalau di dalam kalimat tentu akan ada awalannya. Oh, ternyata ini mu'annas. Oh, ini ta'budu untuk mu'annas, untuk perempuan. Oh, ta'budu untuk laki-laki. Biasanya ada bahasa itu, kita kan mau berbicara dengan orang biasa, panjang itu kalimat-kalimatnya. Mungkin Oke, jadi begitu Salsabila, terima kasih. Sebenarnya waktunya udah singkat banget, tapi satu pertanyaan terakhir lagi nih Bunda, nanti kalau nggak terbaca kasihan anaknya udah nanya, tapi mungkin bisa dijawab singkat aja Bunda karena waktu kita sudah sangat singkat. Ini dari Muhammad Azam Khairiza katanya, bertanya bagaimana bila keterangan orang, keterangan orangnya tertukar untuk kata kerjanya katanya. Oh, pokoknya kayak bagaimana bila keterangan orangnya tertukar untuk kata kerjanya Bunda gitu. Mungkin tak budu itu tadi misalnya seperti itu. Kalau tertukar bagaimana Bunda? Itu katanya si Azam yang bertanya. kalau dia biasanya di dalam bahasa Arab itu nanti ketika ada teks, Bunda tadi sudah menjelaskan, dilihat nanti di pangkal apa di ujung apa di mananya itu. Kalau dia menunjukkan nanti kepada perempuan, mengarahnya kepada perempuan, oh berarti ini tak budu untuk perempuan. Tetapi dia apabila nanti teks tersebut mengarahnya kepada laki-laki dan mungkin ini adalah tak buda untuk laki-laki. Mungkin seperti itu. Oke, tapi kalau bisa minimalisir jangan sampai tertukar ya Bunda ya. Karena mungkin maknanya kan beda ya Bun kalau ketukar ya gitu ya Bunda ya. Gitu. Jadi ada ketak ini. memang iya gitu ya. Jadi sudah ada kaidah bahasa memang seperti itu ya Bunda ya. Iya, Kaidah bahasa. memang itu kaidah bahasanya. Oke, ini menarik banget sebenarnya. Tapi memang karena waktu kita sudah singkat, ini kalau bisa kita agak lama harus belajar bahasa Arab ya Bunda ya. Aku kayaknya mau ke Min 2 aja biar lebih lanjut belajarnya nih. Oke, tapi sebelum kita akhiri di sisa waktu sedikit lagi mungkin ada semacam kesimpulan ini dari pembelajaran kita buat hari ini. Seperti apa Bunda, silakan disampaikan ke siswa dan juga untuk sahabat kreatif deh. Jadi isim domir ini yang dipelajari di kelas 4 itu hanya 5 karena ini masih di sekolah dasar. Kalau menggali lebih dalam lagi, tata bahasa ini sangat banyak sekali dan sangat rumit untuk dipelajari. Tetapi kalau kita cinta kepada bahasa Arab, insya Allah sangat mudah sekali untuk belajar isim domir. Dan jangan lupa menghafal dengan melalui jari tadi ya, 14 domir tadi. Nanti yang kedua nanti masalah isim domir ini kata ganti ya. Ini kita masih belajar masalah kata ganti orang ya. Nah nanti kita akan pelajari lagi nanti dengan yang hewan seperti pertanyaan Ananda tadi ya yang belum terjawab ya. Sebab Bunda di sini pelajarinya dengan kata ganti orang. Oke, walaupun di tengah pandemi seperti ini, pembelajaran jarak jauh tidak mengurangi rasa keinginan tahu kita, rasa terus untuk menimba ilmu pengetahuan. Di mana saja dan kapan saja, bersama siapa saja. Yang penting kita tetap dan terus menggali ilmu pengetahuan, terutama salah satunya bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasanya Al-Quran, bahasanya sholat, bahasanya hadis, bahasanya bahkan orang di dalam kuburan. Mungkin demikian itu Mbak Rasti. Oke, terima kasih Bunda. Intinya yuk kita belajar bahasa Arab ya. Kalau kita bisa mahir berbahasa Inggris, bahasa Arab juga harusnya sama gitu ya, atau bisa lebih mahir lagi daripada berbahasa Inggris deh. Kalau bisa kayak gitu nih, sampai kreatif keren ya. Oke, terima kasih banyak untuk Bunda Trisnawati untuk hari ini sudah memberikan materi bahasa Arab tentang isim dhamir itu seperti apa ya, kata ganti ya Sobat Kreatif. Mudah-mudahan ya pokoknya insya Allah bermanfaat untuk teman-teman di Min 2 sederajat dan juga untuk semua yang mendengarkan. Oke, selamat bertugas kembali Bunda Trisnawati. Salam untuk kepala sekolah dan guru-guru di sana. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, itu dia Sobat Kreatif, udah selesai kita belajar bahasa Arab untuk hari ini 1 jam. Tapi emang luar biasa banget ya materi yang diberikan, insya Allah bermanfaat buat kita semua. Oke, dan besok kita bakal belajar lagi, masuk kelas lagi ya untuk anak-anak semua. Kira-kira besok mau belajar apa? Guru dari mana? Nah, ikuti aja terus program spesial kita belajar di RRI setiap Senin sampai dengan hari Jumat ya. Pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat di Pro FM Palembang, Suara Kreativitas. Dan Resti Chandra akan terus mengawal Sobat Kreatif untuk program selanjutnya. Tetap di Pro 2 Kreatif. Hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia